Oke, selanjutnya kita akan melihat syarat perlu dan syarat cukup untuk adanya sirkuit Euler bagi graf yang berarah. Jadi misalkan ada suatu graf G yang merupakan suatu multigraf berarah dan terhubung dengan jumlah vertex lebih besar sama dengan 2. G dikatakan memiliki sirkuit Euler jika dan hanya jika untuk semua vertex pada graf G, degree keluarnya atau out degree-nya sama dengan degree masuk atau in degree. Kemudian, yang kedua, G dikatakan memiliki lintasan Euler tapi tidak sirkuit Euler jika dan hanya jika terdapat tepat satu vertex, misalnya U, sedemikian hingga in degree-nya lebih besar satu dari out degree-nya. Dan ada tepat satu vertex, misalnya V, sehingga out degree-nya lebih satu dari in degree-nya. Kemudian berlaku untuk semua vertex selain U dan V, degree keluar atau out degree-nya sama dengan degree masuk atau in degree. Kita lihat pada contoh graf berarah yang tadi. Oke, jadi ada 3 graf berarah, H1, H2, dan H3. Kita akan cek kepemilikan sirkuit dan lintasan Euler masing-masing graf. Satu, dua, dan tiga. Untuk mengecek kepemilikan sirkuit Euler, kita periksa setiap vertex-nya. Semestinya suatu graf dikatakan memiliki sirkuit Euler untuk graf yang berarah jika dan hanya jika setiap vertex-nya memiliki out degree yang sama dengan in degree. Nah, kita cek untuk H1. Di sini ada counter example-nya. Untuk vertex A di sini, degree keluarnya atau out degree-nya adalah 2, sementara in degree-nya adalah 0. Jadi di sini pasti untuk si H1 dia tidak memiliki sirkuit Euler. Dan kita cek untuk yang H2, untuk kepemilikan sirkuit Euler-nya. Kita cek setiap vertex A, B, C, D, E, F, dan G. Di sini untuk setiap vertex selain G, jadi setiap vertex selain G kita temukan bahwa out degree-nya itu sama dengan in degree-nya. Untuk semua, jadi berlaku untuk semua vertex V selain G ya. A, B, C, D, E, F. Nah, kemudian sementara G ini sama dengan ini sama dengan 1 out degree dan in degree-nya. Sedangkan untuk G di sini juga sama. Out degree-nya ada 2 dan in degree-nya juga ada 2. Nah, jadi kita lihat bahwa semua vertex pada graf H2 memiliki jumlah degree keluar dan degree masuk yang sama. Nah, sementara untuk yang vertex G, degree keluar dan degree masuknya adalah sama, yaitu sama-sama 2. Nah, maka di sini H2 memiliki sirkuit Euler. Lalu H3. Kita ambil H3 misalkan di sini satu country sample misalnya B. Kita lihat out degree dari B itu adalah 1. Kemudian in degree dari B itu adalah 2. Nah, maka ada vertex yang memiliki out degree tidak sama dengan in degree, maka H3 tidak memiliki sirkuit Euler. Lalu bagaimana dengan kepemilikan lintasan Euler? Untuk yang H2, karena dia memiliki sirkuit Euler, otomatis dia pasti memiliki lintasan Euler, yaitu sirkuit Euler tersebut. Nah, untuk yang H1, kita cek. Dia dikatakan memiliki lintasan Euler, tapi tidak sirkuit Euler, jika tadi ada tepat 2 vertex gitu ya. Dimana yang satu out degree-nya lebih besar 1 dari in degree, dengan yang satu lagi
in degree-nya lebih besar 1 daripada out degree-nya gitu. Nah, di sini untuk vertex yang lain jumlah degree keluar dan masuknya sama. Nah, untuk yang H1 kita lihat di sini out degree dan in degree dari D itu sama ya, sama-sama 1. D juga out degree dan in degree-nya sama-sama 1. Harusnya di sini kalau dia memiliki lintasan Euler, untuk vertex sisanya yaitu A dan C, yang satunya out degree-nya lebih besar 1 daripada in degree. Nah, yang satu in degree-nya lebih besar 1 dari out degree. Nah, sedangkan di sini kalau kita lihat A, out degree-nya memang lebih besar daripada in degree-nya, tapi selisihnya 2, bukan 1. Maka di sini H1 juga tidak memiliki lintasan Euler. Jadi karena tidak terpenuhi syarat untuk yang selisih out degree dan in degree untuk vertexnya. Lalu untuk H3, di sini tadi kita sudah sempat cek degree dari vertex B. Ternyata in degree-nya lebih besar 1 daripada out degree-nya. Nah, kita coba cari apakah ada satu lagi vertex yang berlaku sebaliknya, yaitu out degree-nya lebih besar 1 daripada in degree-nya. Nah, ternyata ada, yaitu vertex C. Di sini out degree dari vertex C adalah 2 dan in degree-nya adalah 1. Nah, kemudian kita cek vertex yang lain selain C dan B ini apakah jumlah vertex keluar atau out degree-nya sama dengan jumlah vertex masuk atau in degree. A di sini sama-sama 1, D juga sama-sama 1. Jadi terpenuhi syaratnya. Sehingga di sini H3 kita katakan memiliki lintasan Euler. Nah, kemudian untuk menentukan lintasannya sama seperti tadi, kita bisa coba-coba aja. Jadi misalkan untuk yang H2, kita mulai dari A ya misalnya. Maka di sini ada A, kemudian ada misalnya G di sini, G, C, B, lalu G, lalu E lagi, lalu D, lalu F, lalu kembali lagi ke A. Nah, untuk yang H3, kita juga bisa tentukan lintasan Euler-nya yang mana. Oke, jadi di sini misalnya saya mulai dari C, kemudian dari A, kemudian dari B, kemudian balik lagi ke C, lalu ke D lagi, lalu ke B. Nah, ini adalah contoh lintasan Euler dari H3. Nah, selanjutnya nanti kita akan lihat cara lain untuk mengambil atau mendapatkan lintasan maupun sirkuit Euler dari suatu graf. Jika telah diketahui atau diidentifikasi kepemilikan atas sirkuit atau lintasan Euler-nya.